Sobat My ITS Learning, berjumpa kembali dengan saya Bunda Ismaini pada mata kuliah Metode Statistik pada Riset Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang metode penelitian sebagai salah satu langkah proses dari riset sosial. Bagaimana cara menyusunnya sudah kita mulai dari beberapa sesi yang lalu, dan pada sesi kali ini kita akan bicara tentang skala, jenis, dan sifat variabel yang nanti akan kita gunakan sebagai bahan berdasarkan alat-alat analisis menggunakan variabel-variabel yang kita nyatakan pada laporan kita. Sobat My ITS Learning, apa saja tentang skala, jenis, dan sifat variabel? Maka kita mulai dulu. Bunda Ismaini tidak pernah bosan menyampaikan skema seperti ini. Skema seperti ini itu adalah suatu skema yang bisa menuntun kita bahwasanya pada saat kita membuat suatu tulisan di metode penelitian, ingat, harus ada variabel, sumbernya nanti dari mana, desainnya, instrumennya kalau ada, dan nanti kalau memang mau membutuhkan pengambilan sampel, sampelnya nanti diambil seperti apa, dan bahkan nanti cara menganalisis datanya juga harus disampaikan di materi metode penelitian. Nah, kali ini, sesi ini, Sobat My ITS Learning akan Bunda ajak untuk berbicara tentang variabel. Jadi Sobat My ITS Learning menetapkan suatu variabel seperti yang sudah kita diskusikan sebelum ini harus diawali dengan konsep-konsep yang dilibatkan. Selain itu, mungkin juga berasal dari konstruk-konstruk pembentuk dari konsep tersebut ketika variabel tersebut berasal dari konstruk tentunya. Lalu dirumuskan variabel yang measurable, artinya bisa diukur atau terukur, lalu kembangkan hubungan dugaan atau dugaan hubungan tentang antar variabel yang kita sebut sebagai hipotesis. Nah, Sobat My ITS Learning, apa sebetulnya yang disebut sebagai variabel itu? Variabel adalah objek yang dijadikan fokus dalam sebuah penelitian. Variabel bisa disebut sebagai turunan dari konsep atau turunan dari konstruk. Nah, variabel adalah konsep yang sewaktu-waktu dapat berubah karena variabel itu dipengaruhi oleh suatu peristiwa. Variabel adalah sifatnya dapat berubah-ubah. Kenapa? Karena memang variabel, variasi yang dapat diable atau dapat diukur. Dan berbeda-beda serta bermacam-macam. Oleh karena itu, dalam suatu penelitian, kita harus menentukan betul dan mendefinisikan variabel apa yang dilibatkan dalam penelitian kita. Sobat My ITS Learning, berdasarkan macam-macam variabel, variabel itu bisa menurut skala pengukurannya, bisa menurut jenis datanya, bisa juga dengan sifat-sifat datanya. Mungkin Sobat My ITS Learning sudah paham, tapi kita akan mengulang sebentar, misalnya variabel berdasarkan skala pengukurannya. Nah, di sini menurut skala pengukurannya, ini adalah skala pengukuran mulai dari nominal, ordinal, interval, sama rasio. Ada 4, dan 4 ini adalah hierarki dari suatu variabel. Ketika variabel itu berskala nominal, maka variabel tersebut hanya bisa dibedakan. Tapi kalau bisa dibedakan dan bisa diurutkan, namanya adalah skala ordinal. Kalau bisa dibedakan, bisa diurutkan, tapi punya jarak yang sama, maka namanya adalah skala interval. Sedangkan kalau bisa dibedakan, bisa diurutkan, punya jarak yang sama, dan punya titik awal yang khas atau punya nol mutlak, namanya adalah skala rasio. Masing-masing skala ini akan sangat mempengaruhi atau correlated atau related terhadap teknik analisis statistik nantinya yang akan digunakan. Nah, apa saja contohnya Sobat My ITS Learning? Nah, ini mudah sekali. Jadi misalnya skala pengukuran nominal tadi kan hanya bisa dibedakan. Jadi kalau bisa dibedakan itu contohnya seperti apa? Jenis kelamin, agama, suku, itu hanya bisa dibedakan. Tidak ada tingkatannya sama sekali. Tapi kalau ordinal,
Selain sebagai pembeda, bisa juga diurutkan hanya tidak punya jarak yang sama. Contohnya apa? Misalnya tingkatan sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Ini menunjukkan urutannya ada. Tapi jaraknya antara SD dengan SMP, antara SMP dengan SMA, itu tidak sama. Oleh karena itu, namanya adalah skala ordinal. Seperti contoh lain, cita rasa, mulai dari sangat tidak enak, cukup enak, enak, enak sekali, maka itu adalah skala yang diurutkan dan sekaligus membedakan. Tetapi tidak punya jarak yang sama, karena apa? Karena enak tidak enak, itu tidak ada jaraknya, tidak tahu seberapa antara cukup enak dengan enak. Dan ini adalah berciri skala ordinal. Namun apabila punya jarak yang sama, maka namanya sudah menjadi interval. Jadi selain dibedakan, diurutkan juga punya jarak yang sama, maka namanya adalah interval. Contohnya apa? Suhu, temperatur, indeks prestasi yang kita miliki, itu adalah contoh-contoh dengan skala interval. Nah, skala-skala interval ini, kalau misalnya seperti IP, katakanlah 3 dengan 3,5 dengan 4, selisihnya kan 0,5. Jaraknya ini adalah sama. Nah, hanya seperti suhu, itu tidak punya nilai nol mutlak. Jadi tidak bisa dikatakan dia rasio. Kalau rasio, selain bisa dibedakan, punya urutan, punya interval yang sama atau jarak yang sama, juga bisa punya nol mutlak. Artinya kalau suhunya nol, bukan berarti suhunya itu nol. Tapi memang suhunya itu ada, yaitu suhunya nol. Oleh karena itu, namanya adalah skalanya rasio. Nah, seperti yang rasio ini paling banyak digunakan. Contohnya berat, tinggi, umur, pendapatan, lama kerja, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari skala pengukuran yang rasio. Kalau skala rasio bisa turun menjadi interval, bisa turun menjadi ordinal, bisa turun menjadi nominal, tapi kalau nominal tidak bisa dijadikan ordinal, tidak bisa dijadikan interval, apalagi dijadikan rasio. Sebagai contoh misalnya katakanlah berat badan. Ketika berat badan adalah rasio, maka kita bisa membedakan berat badan sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, kemudian kita kategorikan dengan nilai-nilai misalnya mulai dari kurus, sangat kurus, kemudian kurus, sampai dengan gemuk. Tapi kemudian kalau ditingkatkan lagi menjadi nominal, misalnya overweight atau tidak overweight, itu maka skalanya adalah nominal. Baik Sobat My ITS Learning, berikutnya adalah kita coba jenis data yang kedua. Jenis data yang kedua itu adalah dari skala-skala tadi, maka skala-skala tadi itu bisa dikelompokkan kalau nominal dan ordinal itu menjadi skala yang sifatnya jenis data non-matriks atau disebut sebagai kualitatif atau juga bisa disebut seringkali kategorik. Dari nilai nominal ini nanti atau dengan ordinal ini nanti akan juga related terhadap teknik analisis statistik yang akan digunakan. Sedangkan kalau skala pengukuran yang interval dan rasio, maka nanti jenis datanya itu kebanyakan disebut sebagai data-data yang matriks atau kita katakan sebagai kuantitatif. Jadi kalau desain penelitian kita itu adalah kuantitatif, maka variabel penelitian yang harus dilibatkan tentu saja dipilih, dicari yang skalanya interval atau rasio. Namun kalau desain penelitian kita kualitatif, tidak apa-apa menggunakan yang non-matrix, menggunakan skala nominal ataupun ordinal. Bagaimana Sobat My ITS Learning? Oke, sudah paham ya? Nah, data kualitatif dengan kuantitatif, mana yang lebih baik? Di sini tidak perlu diperbandingkan, karena semua data itu baik selama memang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jadi kalau memang kita mengumpulkan data kuantitatif berupa angka atau bilangan-bilangan, maka memang tujuan daripada penelitian kita itu memang harus merupakan data-data yang kuantitatif. Contohnya katakanlah usia, tinggi badan, berat badan, nilai pencapaian, prestasi, jumlah penghasilan, dan lain sebagainya. Namun kalau memang penelitian kita itu memang bersifat kualitatif dan kita kumpulkan berupa dalam collecting, dalam mengukur itu kata-kata atau lisan atau subjek yang
sebetulnya hanya melihat mimiknya saja, maka tidak berupa angka, maka kita katakan data-datanya tersebut adalah data yang hanya bisa dibedakan atau mungkin diurutkan. Namanya adalah data kualitatif atau data kategorikal. Contohnya seperti apa? Misalnya kita hanya melihat warna kulit, tingkat pendidikan, kemudian emosi, nanti kita bedakan emosinya. Kadang-kadang di dalam era kekinian, emosi, kecemasan juga ada psikometri yang bisa mengukur dengan berapa kuantifikasinya. Tapi itu dibutuhkan suatu keilmuan tersendiri dan alat ukur tersendiri. Persepsi juga, minat, nilai ekonomi anak seperti kemarin dan lain sebagainya, itu adalah contoh-contoh data yang kualitatif. Sobat My ITS Learning, jenis data yang kedua juga bisa dibedakan data subjek, data fisik, data dokumenter. Jadi yang dikumpulkan itu tidak harus selalu yang namanya angka-angka berupa skala-skala yang sudah jelas seperti tadi. Jadi data subjek itu bisa saja seorang peneliti itu melakukan secara verbal, secara lisan. Dan kemudian dari lisan-lisan yang dikumpulkan itu kemudian bisa menyimpulkan. Biasanya memang datanya berarti data atau desain penelitian yang kualitatif. Bisa juga tertulis, seperti hanya dengan mengisi kuesioner, dengan pertanyaan terbuka, pendapat, persepsi, dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang seorang peneliti hanya melihat ekspresi. Jadi ekspresi mimik muka itu bisa diperhatikan dan kemudian dinilai. Oh, dengan mimik seperti ini menyatakan setuju. Oh, dengan mimik seperti ini merasakan senang dan lain sebagainya. Tapi tentu saja itu membutuhkan keilmuan tersendiri dalam melihat atau menilai mimik atau ekspresi seseorang. Juga selain itu data fisik. Data fisik juga bisa digunakan sebagai suatu data penelitian kita. Misalnya katakanlah seseorang meneliti tentang bangunan-bangunan. Maka bangunan-bangunan itu bisa menjadikan suatu variabel penelitian yang mungkin digunakan oleh peneliti tersebut. Ya, jadi kalau misalnya itu sesuai tidak apa-apa. Jadi langsung digunakan saja sebagai variabel penelitian kita. Atau banyak juga peneliti-peneliti yang menggunakan data dokumenter. Data dokumenter itu contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kemudian arsip-arsip yang ada di dalam suatu kelembagaan, kemudian melihat sejarah dan lain sebagainya, maka itu adalah data berupa data-data dokumenter. Berikutnya kita akan membicarakan tentang sifat data. Sifat data dibedakan menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit itu pada umumnya dikatakan sebagai suatu bilangan count atau bilangan cacah. Jadi biasanya data-data tersebut itu adalah bulat-bulat, tidak ada pecahan. Misalnya banyaknya peserta kuliah Medstart Resource ini, gitu ya, kan pasti tidak mungkin pecahan. Jadi makanya dikatakan sebagai bilangan cacah atau apa namanya cacahan, gitu ya, cacahan. Banyaknya pengunjung pada suatu mall atau plaza, jumlah kelahiran dan sebagainya. Ini data-data yang sifatnya diskrit. Lalu juga ada datanya yang kontinu. Kalau kontinu datanya itu kalau ada interval tertentu, maka data yang ada di dalam interval tertentu ini sangat banyak, unfinite, unlimited. Tetapi kalau di dalam data diskrit dia itu countable. Sedangkan kalau di data kontinu dia uncountable. Sehingga ciri-ciri seperti ini kita katakan sebagai data yang kontinu. Contohnya misalnya jarak tempuh dari rumah ke kampus, kilometer, tapi di dalam nilai-nilai itu sangat memungkinkan untuk koma-koma dan lain sebagainya. Hasil panen petani, misalnya ton, gitu ya, nanti akan sangat banyak sekali sampai dengan digit-digit yang diinginkan untuk dilakukan pengukuran. Prestasi belajar mahasiswa, katakanlah IPK, itu juga merupakan suatu data yang kontinu. Nah, Sobat My ITS Learning, kalau sudah seperti itu berarti kita mengenal banyak ragam variabel penelitian, variabel-variabel yang bisa kita gunakan sebagai variabel sebagai alat atau analisis kita nanti agar bisa menjawab tujuan dengan baik. Jadi, variabel penelitian yang kita ambil ini nanti sangat tergantung dari tujuan penelitian dan desain penelitian kita. Jadi kalau desain penelitiannya itu kualitatif, maka variabel-variabelnya itu pasti juga merupakan variabel kualitatif. Atau kita balik, kalau variabelnya kualitatif, maka desain penelitian kita adalah yang
kualitatif. Dan kemudian apabila variabel penelitian kita juga berasal dari konstruk, sekali lagi jangan lupa ya, dicek validitas dan reliabilitasnya, karena variabel-variabel ini nanti penting akan digunakan sebagai dasar untuk analisis kita selanjutnya. Skala, jenis, dan sifat data sangat-sangat berhubungan dengan metode statistik yang akan digunakan, sehingga Sobat My ITS Learning jangan lupa dan jangan salah pilih. Jadi definisikan variabel penelitian yang dilibatkan dalam riset sosial Anda, pilih variabelnya, menggunakan skala apa, bersifat data apa, pastikan variabel tersebut memang benar-benar yang dapat menggambarkan fenomena sosial yang akan Sobat My ITS Learning amati. Nah, tantangannya ini, Sobat My ITS Learning. Jadi ketika mulai dari sesi-sesi pertama, mulai dari bab 1, bab 2, dengan sampai bab 3, kita sudah bisa menentukan variabelnya. Dan ini nanti akan memudahkan kita dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian sampai dengan variabel penelitian. Tinggal ada yang belum, yaitu bagaimana teknik mengumpulkan datanya. Karena kalau kita nanti sudah menentukan variabelnya, tapi variabelnya tidak kita kumpulkan atau tidak kita kolek, itu percuma saja, tidak bisa dilakukan secara analisis statistik atau analisis-analisis yang diinginkan. Baik, Sobat My ITS Learning, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Salam.